Sebelum kita memulai ibadah online kita hari ini, kakak mau info ya beberapa hal yang harus kalian perhatikan sebelum mengikuti ibadah online kita hari ini. Yang pertama, saat mengikuti ibadah online, kalian jangan sambil makan ya. Yang kedua, kalian jangan sambil tiduran juga. Yang ketiga, kalian jangan sambil main HP atau melakukan aktivitas yang lain ya. Yang keempat, kalian harus berpakaian rapi dan menentukan posisi duduk yang terbaik untuk bisa mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai, jumpa lagi dengan Kak Jen di ibadah online kita hari ini. Jangan lupa ya adik-adik ya untuk mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Karena di akhir ibadah kita akan melihat kreativitas dari adik-adik yang sudah dikirimkan dari minggu lalu. Udah siap semuanya? Yuk kita ikuti ibadah kita. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Erni pagi hari ini. Apa kabar kalian semua? Bersama Yesus, dahsyat luar biasa. Yes. Hari ini Kak Erni lihat semua udah penuh sukacita karena semuanya mau datang pada Tuhan Yesus. Walaupun kita masih ibadah online, tapi Kak Erni percaya tidak mengurangi rasa sukacita kalian buat pada Tuhan Yesus. Bener nggak? Nah, coba kasih senyum sama semuanya yang ada di rumah masing-masing. Ke adik, ke kakak, ayo ke mama, papa, kasih senyum dulu semuanya. Nah, asik. Ya, pagi hari ini Kak Erni mau ajarin lagu baru. Ikut Kak Erni ya, gerakannya. Terus pelan-pelan kita nyanyi. Oke, siap semuanya? Semuanya bangkit berdiri, nggak ada yang duduk karena kita mau nyanyi sambil berdiri. Kita mau banyak gerak. Oke, siap? Ya, kita mau naikkan pujian. Pure, benih ditabur. Pure, ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Pure, benih ditabur. Pure, ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Pure, benih ditabur. Pure, ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Pure, benih ditabur. Pure, ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah
berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Sekali lagi. Pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuh, yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Jadi kalau misalnya kita nih dipanggil sama Tuhan Yesus, misalnya Joel, terus gimana? Diam? Ya Tuhan, ini saya Joel. Terus kalau Brandon, ya Tuhan, ini saya Brandon. Enggak langsung, iya nanti nggak boleh ya. Nah, itu tadi Kak Erni ajarin pure tentang benih yang ditabur di mana lah aja tadi? Di pinggir jalan, di bebatuan, di semak duri, dan di tanah subur. Kalau kita mau firman Tuhan tumbuh di hati kita, nah kita mesti harus buka hati kita. Bener nggak? Caranya kita mesti berdoa, baca Alkitab, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bener nggak? Yes. Sekarang kita nyanyikan pujian lagi. Baca kitab suci ya, yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, puji tiap hari, sembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu sebentar. Ayo semuanya pakai gerakan, jangan malas-malas. Coba sekarang kita yang sungguh-sungguh ya. Semuanya, kalau ini Kak Erni nggak bisa nih jongkok, ntar kalian nggak bisa ngelihat. Kalian dari yang duduk bersimpuh dengan pahanya ya. Terus nanti berdiri. Oke, siap? Baca kitab suci, doa tiap hari, puji tiap hari, sembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, puji tiap hari, sembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca
baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Gitu adik-adik, kalau kita mau bertumbuh dalam Tuhan Yesus, kita harus rajin baca Alkitab, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Siapa di sini yang rajin berdoa dan rajin baca Alkitab? Angkat tangan, jujur, hayo. Nah, ketahuan nih yang tinggal angkat tangan, berarti harus lebih rajin lagi baca Alkitab sama berdoa. Ya adik-adik? Oke adik-adik. Kita saatnya mau dengar cerita, kita mau dengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita mau buka hati kita. Kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ya, kita naikkan pujian. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Sekali lagi, ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Oke adik semua, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Ikutin Kak Erni berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Ajar setiap kami Tuhan, untuk kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau mengurapi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semuanya siap ya? Kita dengar firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Tentunya di saat liburan ini semuanya baik-baik saja ya. Nah, oh ya, untuk adik-adik yang naik kelas tahun ini kita ucapkan selamat ya, luar biasa. Ya tentunya semuanya lulus semua ya. Nah, untuk adik-adik kalau misalnya ada yang nggak lulus, nggak apa-apa, jangan bersedih hati. Tapi biarkan itu menjadi pelajaran supaya tahun depan jadi lebih baik lagi. Sip. Halo, minggu ini kakak akan cerita tentang perumpamaan seorang penabur. Ceritanya dari Lukas 8 ayat 5 sampai 15. Seperti apa ceritanya? Yuk kita nonton sama-sama. Mari. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan dan sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Sebagian lagi itu jatuh di semak duri
dan sebagian lagi jatuh di tanah yang baik. Benih yang jatuh di jalanan diinjak orang, mati. Selain itu, benih yang di jalanan itu, dimakan burung adik-adik. Jadi, benih yang di jalanan itu habis dimakan burung. Mengenai benih yang jatuh di tanah berbatu, mereka masuk ke tanah, mereka tumbuh. Mereka mendapat sinar matahari, tetapi karena saking teriknya dan tanah itu kering karena tidak mendapat air, maka mereka pun mati. Benih yang jatuh di tanah semak berduri tumbuh bersama-sama dengan semak duri. Semakin lama, semakin besar, semak durinya juga semakin besar. Semak duri itu menghimpit mereka, semakin menghimpit, sehingga benih-benih itu mati. Dan sebagian benih yang jatuh di tanah yang baik, mereka tumbuh, terus bertumbuh, berkembang, dan menjadi besar dan menjadi banyak. Mereka bertumbuh 100 kali lipat. Nah, jadi dari firman hari ini kita mendapatkan peneguhan dan Kak Yuli akan mendoakan adik-adik supaya hati adik-adik itu seperti tanah yang subur, supaya setiap firman yang jatuh di dalam hati adik-adik itu menjadi rema. Jadi kalau dapat firman dibacain sama mama papa atau setiap kali sebelum tidur, firman itu bisa menjadi rema dalam kehidupan adik-adik. Tetap jaga kebersihan. Oke, tetap jaga kebersihan ya adik-adik ya. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Kalau habis dari luar, kalau bisa langsung bersih-bersih. Oke. Oh ya, jangan lupa pakai masker. Iya, betul sekali Kak Yuli. Pakai masker. Oke, pakai masker ya. Oke, sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa. God bless you. Bless you. Shalom adik-adik, puji Tuhan, saat ini Kak Linda akan menyampaikan firman Tuhan untuk adik-adik di kelas Yusuf. Firman Tuhannya terambil dari kitab Markus 4 ayat 3 sampai 20. Judul firman Tuhan saat ini adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya atau boleh buka handphonenya. Kita akan baca Markus 4 ayat 3 sampai 8. Ya, nanti dalam hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama ya. Siap ya adik-adik ya? Ya. 1, 2, 3. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya
Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Demikian firman Tuhan adik-adik yang kita sudah baca. Saat ini Kak Linda punya benih tanaman. Benihnya seperti ini. Ini ada benih tanaman, bisa kelihatan. Supaya benih ini bisa bertumbuh, Kak Linda harus apa? Pertama harus ditanam. Iya, harus ditanam dulu. Supaya dia bisa bertumbuh harus ditanam dan kita harus mencari tanah yang baik. Kak Linda sudah siapin juga wadah yang isinya ada tanah yang baik, ada pupuknya. Supaya nanti waktu benih ini ditanam, dia akan bertumbuh. Nah, adik-adik, kalau misalnya kita tanam dia di tanah yang berbatu, kira-kira bisa bertumbuh enggak? Firman Tuhan yang tadi kita baca, Tuhan Yesus bilang bahwa waktu benih ditanam di tanah yang berbatu, bertumbuh sih, tetapi kemudian layu. Karena waktu dia bertumbuh, kena sinar matahari yang panas, dia nggak bisa bertahan. Akhirnya layu, setelah layu apa? Mati. Juga karena dia nggak punya akar yang kuat. Jadi kita harus cari tanah yang baik. Nah, kalau sudah ditanam di tanah yang baik, hasilnya nanti akan seperti ini. Benih yang ditanam di tanah yang baik akan menjadi seperti ini misalnya ya, dari kecil, kemudian dirawat, kena sinar matahari, dibersihkan dari binatang-binatang yang mengganggu, nanti hasilnya akan bertambah tinggi, seperti ini. Nah, adik-adik, nih contohnya sudah semakin tinggi tanamannya ya, dari yang masih benih tadi ditanam menjadi tanaman yang bagus. Nggak cuman bagus, yang kita harapkan dari sebuah pohon, sebuah tanaman itu apa? Buah. Kalau misalnya adik-adik yang Kak Linda tanam ini pohon mangga, nanti akan berbuah apa? Ya berbuah mangga ya. Bukan berbuah duren, bukan. Tetapi berbuah buah mangga. Nah, adik-adik, kakak-kakak di EHK juga seperti penabur yang menaburkan firman Tuhan buat adik-adik semua. Firman Tuhan yang ditaburkan itu adalah seperti benih. Supaya benihnya bisa bertumbuh, supaya firman Tuhannya bisa bertumbuh, kita perlu apa? Perlu siapkan hati yang baik. Wadah hati yang baik. Nah, gimana caranya Kak supaya kita menyiapkan hati yang baik? Caranya adalah satu, kita berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Sebelum baca firman Tuhan, sebelum dengar firman Tuhan, kita harus berdoa. Minta Tuhan yang menolong kita, minta Roh Kudus yang mengurapi kita. Supaya setiap firman yang kita baca, boleh kita mengerti. Kedua, kita harus apa? Kita harus sungguh-sungguh mau mendengarkan. Ada juga yang nggak sungguh-sungguh mendengarkan. Cuma dengar sambil lalu, oh iya udah tahu. Tetapi Kak Linda percaya adik-adik di rumah dan kita semua mau sungguh-sungguh mendengarkan. Seperti yang sekarang ini sedang adik-adik lakukan. Semuanya berdoa, dengarkan firman Tuhan dengan baik. Nggak ada kan yang sambil makan, wah dengar firman sambil makan, sambil sarapan. Nggak ada kan? Ya nggak ada. Atau ada nggak yang dengar firman Tuhannya sambil tiduran? Malah tidur beneran. Enak, malah bobo beneran. Nggak ada kan? Ya, Kak Linda percaya semuanya sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan. Kemudian yang berikutnya, setelah mendengarkan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Setiap firman yang disampaikan direnungkan. Adik-adik Kak Linda mau tanya, kira-kira adik-adik masih ingat enggak setiap benih firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak EHK? Wah banyak Kak, aku aja udah dari EHK kelas apa? Abraham.
Ishak, Yakub, sekarang di kelas Yusuf. Udah banyak firman Tuhan yang aku dengar, juga yang aku baca. Nah, kita mau ingat-ingat dulu aja yang sepanjang bulan Juni ini ya. Ibadah online yang bulan Juni aja dulu. Ada yang masih ingat nggak firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Erni dan Kak Nining di minggu pertama bulan Juni? Ada yang masih ingat? Ya, firman Tuhannya tentang orang Samaria yang baik hati. Apa yang mau kita pelajari dari firman Tuhan ini? Tuhan mau supaya kita semua mau mengasihi sesama kita. Siapa itu sesama kita? Ya, semua orang, tanpa melihat dari suku, tanpa melihat dari agama. Jadi kita mau mengasihi dan kita mau berbuat baik kepada sesama kita manusia. Kemudian minggu berikutnya, siapa yang cerita? Masih ingat nggak adik-adik? Dan firman Tuhannya tentang apa? Firman Tuhannya tentang mengampuni, pelajaran mengampuni. Kak Denny dan Kak Helen yang menyampaikan firman Tuhan pada saat itu. Tuhan mau mengajarkan kita untuk mengampuni. Tuhan udah kasih contoh, dia mengampuni dosa Kak Linda dan juga dosa adik-adik. Tuhan mau kita juga mau mengampuni kesalahan orang. Berapa kali mengampuninya? 3 kali? Enggak. 7 kali? Bukan. Tetapi 70 kali 7 kali. Wah, banyak ya. Kok banyak begitu ya? Tuhan mau mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Ya. Sekarang yang kemarin tentang apa? Ayo cerita yang kemarin baru banget. Pasti masih pada ingat. Tentang apa? Tentang orang kaya yang bodoh. Orang kaya dia punya semuanya, tapi dia tidak bisa berbagi dengan orang lain. Dia tidak bisa berbuat kebaikan dengan orang lain. Nah, hari ini firman Tuhannya tentang apa? Tentang benih firman Tuhan yang ditaburkan di setiap hati kita, supaya kita bisa bertumbuh, supaya kita bisa berakar, dan supaya kita bisa berbuah. Nah, adik-adik, kalau misalnya yang Kak Linda tanam tadi pohon mangga, misalnya pohon mangga ya, nanti pasti berbuahnya kita harapkan adalah buah mangga. Tuhan bilang tadi tanaman berbuahnya 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Misalnya nih, pohon mangganya berbuah, sudah berbuah, ye. Berbuahnya 30, kemudian berbuahnya sampai 60. Wah, seneng ya. Pohon mangga yang tadi kita tanam itu sekarang sudah berbuah. Siapa yang suka buah mangga? Nanti boleh ambil. Oh, ini cuma contoh. Jadi, pohon yang tadi kita tanam gak cuma dilihat bagusnya, tapi kita mau juga supaya ada buah yang kita dapat. Nah, seperti ini misalnya. Kok ada pohon buahnya warna pink? Ya kan contoh ya adik-adik ya. Semuanya berbuah-buah banyak. Dan buahnya ini apa? Bisa dinikmati oleh banyak orang. Seperti juga kita adik-adik. Setiap firman yang kita dengar, setiap firman yang kita baca itu boleh tertanam dalam hati kita, boleh berakar dalam hati kita, boleh bertumbuh dan menghasilkan buah. Menghasilkan buah apa Kak Linda? Nah, contoh, misalnya kita belajar tentang ketaatan. Kita kemudian bisa taat sama orang tua. Apa yang kita pelajari itu kita lakukan. Enggak cuma tahu, iya udah tahu harus taat Kak. Nah, tapi harus dilakukan. Misalnya juga tentang mengampuni. Nih ya kan di rumah nih udah berapa bulan kita di rumah terus. Ada kakak, ada dedek. Kakaknya nyebelin nih Kak Linda. Atau adiknya, aduh Kak, kesel deh aku, gangguin terus, ngerecokin terus. Nah, kita harus belajar juga mengasihi. Kita juga harus belajar untuk mengampuni. Ya, kita juga harus belajar untuk berbagi. Dari hal-hal yang kecil aja dulu,
nanti kemudian kita bisa melakukan hal yang besar. Ya, adik-adik yang ada di kelas 6 SD yang kemarin baru lulus, nanti kan akan ke SMP, akan ketemu banyak orang. Yang tadinya teman-teman yang di SD, yang udah kenal selama 6 tahun, sekarang ketemu orang banyak yang berbeda-beda dengan kita. Adik-adik di luar sana tetap harus ingat firman Tuhan yang udah pernah diajarkan oleh mama papa, firman Tuhan yang sudah diajarkan oleh kakak-kakak di EHK, firman Tuhan yang sudah kalian baca setiap saat, harus selalu diingat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kemanapun kita pergi harus ingat, oh ya, aku anak Tuhan, identitasku sebagai anak Tuhan. Harus apa? Mengasihi, harus mengampuni, harus mengasihi, berbuat baik kepada orang. Supaya nanti orang melihat, kok dia berbeda ya? Kok si itu berbeda ya? Oh, karena dia tidak hanya tahu firman Tuhan, tapi juga dia melakukan firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Jadi kemana adik-adik pergi, adik-adik boleh menjadi berkat. Buah-buahnya itu dapat dilihat dan dinikmati oleh banyak orang. Nah, adik-adik, ayat terakhir kita baca Markus 4 ayat 20. Kita baca bersama-sama firman Tuhannya demikian. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Puji Tuhan, Kak Linda percaya dan sungguh-sungguh mau berdoa supaya setiap benih firman Tuhan yang sudah tertanam di hati kita semua bisa berakar, bisa bertumbuh, dan bisa berbuah. Dan buahnya itu boleh mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan disenangkan dengan setiap apa yang kita kerjakan. Amin ya adik-adik. Nah, sampai di sini firman Tuhan. Kak Linda akan berdoa untuk adik-adik semua. Siapkan hati, kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar saat ini. Bahkan firman Tuhan yang sudah kami dengar selama ini. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan, firman itu boleh tertanam di tanah hati yang baik. Kemudian boleh berakar dan boleh bertumbuh dan berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga ketika orang lain melihat hidup kami, hidup anak-anak EHK, mereka boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan disenangkan. Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih untuk anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah pada saat ini. Berkati mereka semua, berkati orang tua mereka juga Tuhan. Kami semua boleh dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Di dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Kami berdoa dan kami menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kalian udah dengar kan cerita firman Tuhan Yesus hari ini. Sekarang kita mau melihat kreativitas dari adik-adik semua yang sudah kakak kumpulkan menjadi satu, yaitu Mazmur 91. Yuk kita lihat seperti apa sih kreasinya. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayap-Mu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena nama-Mu. Tak akan ku takut,
bimbang, kedahsyatan malam takkan menimpaku. Oh, inilah hatiku melekat padamu, Kau yang sertaiku dan melindungiku. Berjemaat Tuhan, dengan hatimu katakan pujian ini. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayapmu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena namamu. Tak akan ku takut, tak akan ku bimbang, kedahsyatan malam takkan menimpaku. Inilah hatiku, inilah hatiku, melekat padamu, Kau yang sertaiku dan melindungiku. Tak akan ku takut, tak akan ku bimbang, kedahsyatan malam takkan menimpaku. Inilah hatiku, melekat padamu, Kau yang sertaiku dan melindungiku. Kau yang sertaiku dan melindungiku. Terima kasih Tuhan, Kau perlindungan kami dan pertahanan kami. Oh, kami tidak takut Tuhan, Kau yang melindungi. Amin. Nah, tadi kan udah lihat kan versi video adik-adik semua dikombin menjadi satu dari Mazmur 91. Keren banget kan semuanya. Terima kasih ya untuk adik-adik yang sudah mengirimkan videonya. Dan tak lupa kalian mengucapkan terima kasih kepada mama papa yang sudah membantu adik-adik mengirimkan tugasnya tepat waktu di WhatsApp grup kita. Nah, untuk tugas minggu depan kira-kira apa ya? Tapi sebelumnya kalian mau tanya, siapa di sini yang suka soal matematika? Angkat tangan.
Nah, semuanya pasti suka kan tentang matematika? Tugas kita minggu depan yaitu matematika tapi dalam versi Alkitab. Sudah siap semuanya? Siapkan handphone ya. Siapkan handphone, foto supaya tidak lupa untuk soalnya. Kita baca sama-sama ya. Yang pertama, ambil angka yang disebutkan di Lukas pasal 19 ayat 19. Kemudian kurangin dengan jumlah pasal di kitab Titus. Tambahkan dengan angka yang disebutkan di 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 12. Yang kedua, tulis angka yang disebutkan di kitab Amos 6, kemudian tambahkan dengan jumlah buyung air yang disebutkan di Yohanes 2 ayat 6. Lalu kurangi dengan angka yang disebutkan di 2 Tawarik 7 ayat 8. Yang ketiga, tuliskan jumlah pasal yang ada di 2 Tesalonika, kemudian kalikan dengan jumlah ayat di Mazmur 117. Setelah itu, tambahkan dengan angka yang disebutkan di Keluaran 41 ayat 1. 3 soal ya adik-adik ya. Yuk kita ulangin ya. Lihat slide-nya. 1. Ambil angka yang disebutkan di Lukas 19 ayat 19, kemudian kurangin dengan jumlah pasal di kitab Titus. Lalu tambahkan dengan angka yang disebutkan di 2 Raja-Raja 2 ayat 12. Yang kedua, tulis angka yang disebutkan di kitab Amos pasal 6, kemudian tambahkan dengan jumlah buyung air yang disebutkan di Yohanes 2 ayat 6. Lalu kurangin dengan angka yang disebutkan di 2 Tawarik pasal 7 ayat 8. Soal nomor 3, tuliskan jumlah pasal yang ada di 2 Tesalonika, kemudian kalikan dengan jumlah ayat di kitab Mazmur pasal 117. Setelah itu, tambahkan dengan angka yang disebutkan di Keluaran 41 ayat 1. Jangan lupa ya adik-adik ya, kirimkan jawaban yang paling benar dan paling cepat ke WhatsApp kajian ya. Jawaban yang paling cepat dan paling benar akan mendapatkan hadiah dari kajian. Hadiahnya apa? Rahasia dong. Nah, sekarang kita tiba saatnya untuk memberikan persembahan ya adik-adik ya. Berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Persembahan adik-adik boleh ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, jangan lupa adik-adik ya, minggu depan kita akan tetap ibadah online jam 9 pagi dari rumah. Jangan lupa ya, jam 9 pagi kita ibadah online kembali di minggu depan. Dan kajian juga nggak bosan-bosannya mau mengingatkan adik-adik apa? Nah, betul sekali. Jikalau keluar dari rumah, harus selalu memakai masker, terus rajin cuci tangan, jangan berkumpul dengan orang banyak, dan jaga jarak sama orang di sebelah kalian. Dan apalagi adik-adik, betul sekali, keluar dari rumah, masuk kembali, langsung mandi dan ganti pakaian. Oke semuanya ya, stay healthy, stay at home, dan bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.